Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk sore hari ini berbuka puasa di markas besar PAN dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini berbuka puasa di Partai Amanat Nasional. Ini adalah sesuatu peristiwa yang agak khas karena ini adalah undangan buka puasa bersama yang pertama di luar lingkungan saya setelah saya menerima keputusan KPU sebagai presiden terpilih dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan presiden yang baru lalu kita laksanakan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, saya melihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama saya cukup lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia kepada saya, dan kita cukup merasakan artinya kekalahan, tapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, kita faham dan kita mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan. Penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Tapi kita juga faham, kita mengerti bahwa memang itulah jalan bagi mereka yang ingin memperjuangkan cita-cita yang mulia. Saudara-saudara sekalian, PAN memang bisa dikatakan adalah partai religius yang nasionalis, tetapi religiusnya memang berbasis Islam, tapi Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang rasional, Islam yang modern. Karena itu memang dari segi watak, karakter, dan bakat serta sikap pandang tokoh-tokoh dan kader-kader PAN cocok dengan tokoh-tokoh dan kader-kader partai-partai kebangsaan yang lain. Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan.
Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati, gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Tapi begini, saudara-saudara sekalian, ya. Apa yang mendorong kita? Jadi saya, maaf ini saya kok kurang sistematis ya. Aduh, grogi saya soalnya begitu banyak orang-orang alim di sini. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Gak apa-apa ya, saya agak agak rewind sedikit boleh. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kawan saya, wakil saya dahulu kala, Pak Atta Rajasa, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo, para Wakil Ketua Umum Bapak Asman Abdur, Bapak Yandri Susanto, Bapak Viva Yoga Muladi, Bendahara Umum Bapak Totok Daryanto, Sekjen PAN yang nggak pernah diganti-ganti, Pak Edi Suparno. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Guru spiritual Pak Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Para pengurus Partai Amanat Nasional, perempuan-perempuan PAN dan seluruh kader yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tadi kita bicara dengan kawan-kawan ya, jadi saya merasa benar-benar selalu nyaman di kalangan PAN ini di mana-mana. Dan PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia. Dan karena itulah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang di sana. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan, dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Tapi syaratnya adalah memang akan diberi putra-putri yang terbaik. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita. Kita ingin memberi perbaikan kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik.
Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan. Power for the sake of power. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat. Itu adalah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kuncinya adalah di pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpinnya bersih, capable, suatu bangsa bisa sangat bisa berhasil. Masalahnya adalah letaknya di situ. Karena itu partai-partai politik harus menjadi atau merupakan wadah, wahana untuk mencari pemimpin-pemimpin yang seperti tadi itu. Bersih, capable, cinta tanah air, ingin berbuat untuk rakyat. Itu adalah nanti partai politik yang menjalankan fungsi yang benar bagi suatu negara. Dan pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa membawa transformasi, kemajuan, dan perbaikan hidup. Ini pelajaran sejarah. Pemimpin yang berhasil, yang saya juga pelajari dari banyak literatur, tapi saya juga mengalami sendiri, saya melihat sendiri. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Itu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kenapa saudara-saudara berhimpun? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berhimpun dalam suatu wadah ini, pasti saudara-saudara terdorong oleh suatu cita-cita, suatu idealisme, ingin melihat perbaikan dan peningkatan hidup bangsa kita. Ada, pasti, di Gerindra juga banyak, ya kan, yang masuk politik untuk cari makan. Jadi itu banyak, itu realita. Tapi saya ingin sampaikan pendapat-pendapat saya bahwa kita sekarang harus benar-benar menyadari bahwa bangsa kita membutuhkan lapisan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang bersih, yang capable. Bersih, jujur, tidak capable. Ibarat nahkoda, kapal, ya kan, yang hatinya baik, berakhlak, tapi tidak bisa navigasi kapalnya. Iya, tabrak juga. Karang-karang, kan begitu. Jadi inilah seleksi yang harus kita capai.
Saudara-saudara, bangsa kita sangat kaya. Berkali-kali saya katakan, di mana-mana kita dengar, tapi akhir-akhir ini, apalagi sesudah tanggal 14, di mana kita melihat benar-benar bahwa amanat rakyat, mandat rakyat sudah jatuh di pundak kita, akhirnya malah saya merasa harus bekerja lebih keras lagi.